Deddy Corbuzier kembali membahas Dr. Richard Lee yang belakangan ini jadi sorotan gara-gara banyak tudingan negatif. Deddy Corbuzier menguak hal mengejutkan tentang Dr. Richard Lee yang diduga menanam saham atau investasi di Holy Wings yang salah satu produknya adalah minuman alkohol. Hal ini jadi pertanyaan bagi Deddy Corbuzier lantaran seorang dokter seharusnya menyuarakan hidup sehat bukan investasi ke produk alkohol. Suami Sabrina Khairunnisa itu mengatakan informasi ini sejatinya merupakan bagian dari podcast Dr. Richard Lee dengan komika Dino Chow yang mengalami gangguan penglihatan. Namun, oleh sang dokter kecantikan itu di-cut sehingga publik tidak mengetahuinya. Di podcast yang dipotong itu, Dr. Richard mempertanyakan Dino karena tidak memiliki pola hidup sehat. Lalu, Dino menjawab pertanyaan Dr. Richard dengan skakmat. Kalau begitu, kenapa Anda investasi di Holy Wings? Bukankah Holy Wings menjual minuman alkohol? Itu yang membuat mata saya jadi terganggu, ungkap Deddy menirukan kalimat Dino. So, gimana menurut kalian? Komen. Mutin Dr. Richard tuh mau ngapain? Udah jelas menurut gua sepertinya Dr. Richard ini kebal hukum. Kebal hukum. Dr. Richard itu kebal hukum. Hai, kita balik lagi untuk membahas tentang DRL versus Doktif ya, kan yang belum kelar-kelar juga ya kan. Yang kabarnya tuh berita update-nya Doktif sudah melaporkan DRL, tapi yang kali ini kita mau bahas adalah tanggapan dari Om Deddy. Ya, yang menurut gue sangat mengkritik-kritik gue. Gue yakin Om Deddy juga terkritik-kritik dengan fenomena kedokteran dengan marketing kotornya ya kan. Dan sama, ini gue setelah mendengar statement Anda juga kritik-kritik. Ya, jadi boleh dong nanggapin sebagai netizen ya Om. Disclaimer dulu nih, izin dulu ya kan. Pokoknya lu semua siapin dulu obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Karena kalau lu kambuh juga gue gak mau tanggung jawab. Karena kalau lu gak tahu nih berita juga kita gak bakal nyambung sama nih obrolannya. Oke. Disclaimer dulu Om Ded, gue gak pakai filter, gue juga gak pakai make up nih, polosan aja ya. Gue cuma pakai lip balm because I feel confident enough walaupun tanpa make up gue untuk ngebacot di sini ya. Karena balik lagi menjawab juga statement Om Deddy, kalau skincare Anda bagus kenapa Anda masih menutupi dengan make up? Itu balik lagi bos ya. Standar confident orang itu beda-beda, terutama wanita. Wanita itu nggak pernah puas ya, mau disulam lah alisnya, mau di eyelash lah, mau disulam lah bibirnya, mau dimancungin lah. Makanya banyak sekali wanita ya walaupun udah cakep tetap aja oplas. Balik lagi, standar kecantikan dan kepuasan wanita tuh tidak sama. Jadi menjawab ya Om Ded, ini bukan tentang skincare Anda itu bagus atau tidak dengan Anda tetap pakai make up. Karena balik lagi skincare itu basicnya itu masuknya ke kategori kosmetika, bukan medicine, bukan farmasi, tapi kosmetika. Artinya apa ya? Dengan ngeboost dengan skincare yang bagus, kulit kamu bagus, barrier kamu bagus, itu akan ngeboost make up kamu juga makin flawless. Itulah bahasa wanita ya. Istri Anda kan juga beauty blogger, rasa istri Anda ngerti. Jadi itu dulu menurut gue mengenai standar confident kecantikan para wanita. Walaupun sudah menggunakan skincare bagus, kulitnya bagus, tapi balik lagi standar orang, confident orang tuh beda-beda. Itu menjawab itu dulu deh. Kemudian yang kedua, ini statement yang sangat mengkritik-kritik gue ya, DRL kebal hukum bos. Siapa DRL? Yang gue tahu dia dokter, viral karena ngebongkar skincare abal-abal. Kok bisa jadi kebal hukum ya? Pertanyaan buat gue, kenapa? Apakah benar pepatah itu, if you have money, you have power, bro? Kenapa kita ributin DRL mengenai overclaim? Karena balik lagi nih Om Ded ya, bukan masalah memang dalam bisnis you mau cuan segede-gedenya, tapi balik lagi ya, marketing lu jangan kotor-kotor banget kali. Ditambah lagi mengingat profesi dia dokter. Menurut gue profesi dokter itu profesi yang suci, mulia, megang sumpah amanah yang sangat menanggung beban yang berat ya untuk seluruh pasien, konsumen gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang menggantungkan harapannya dengan si dokter ini. Nah, kalau dokternya mentalnya kayak DRL ataupun dokter-dokter lain yang terbukti melakukan marketing kotor, macam mana bos? Gue yakin ya fenomena dokter-dokter bermental ini tuh bukan cuma DRL ataupun yang berkaitan dengan dokter kecantikan, tapi dokter-dokter lainnya yang mental-mental seperti ini pasti ada. Ibarat kata nih ya, kalau lu mau operasi nih ya, harusnya cuma 10 juta, mungkin bisa jadi 100 juta. Ada loh, ada kan?
Kayak gitu. Wah, gila sih. Gua nggak ngerti. Menurut gue tetap aja ya ini harus diributin karena this is the time. Udah stop, enough gitu loh. Enough, kita tuh konsumen, masyarakat terutama tuh wajib banget dan kita punya hak. Kita punya hak mendapatkan perlindungan. Itu poin pertama dari gue. Kita berhak banget mendapatkan perlindungan. And then kedua, udah stop deh. Negara Konoha ini hukumnya bisa dibeli ibaratkan kata gitu. Terus apa gunanya ada sila kedua dan sila kelima Pancasila, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mana? Where is that? Jadi Om Ded, perkara lu nggak mau ngundang Doktif atau DRL, it's up to you because podcast itu media lu dan itu hak lu. Tapi kalau lu mempertanyakan kenapa kita ributin DRL ataupun dokter-dokter lainnya ataupun skincare overcome, because this is the time. Ya, masyarakat Indonesia, warga netizen ini udah pinter ya, mengikuti perkembangan sosial media juga. Semua informasi dapat kita temukan dengan mudah. Beda banget sama dulu. Kalau dulu ditutupin lebih gampang, kalau sekarang kayak ditutupin agak sulit ya kan, karena apa ya, kalau tahu sendiri mental netizen Indonesia tuh lebih dari detektif gitu ya kan. Pokoknya itu aja sih menurut gue. Jadi balik lagi dari fenomena ini, semoga dapat perhatian dari pemerintah juga ya, terutama BPOM. Ayo kemana aja nih BPOM sama ini ya, ID juga ya, boleh diperhatikan juga tuh ya. Kemudian Menteri Kesehatan ataupun Menteri Perdagangan, Ekonomi, segala macam kaitan dengan ini semua. Please give your attention for us, karena kita masyarakat dan konsumen kita berhak mendapatkan perlindungan. So just it for me. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di bawah. Jadi gitu aja ya, udah ye. Gue rugi ratusan juta, bahkan mungkin lebih dari 1M gara-gara statement Dr. Richard. Jadi waktu itu Dr. Richard bilang kalau saffron itu tuh nggak ada manfaatnya untuk kulit. Sedangkan aku tuh punya skincare dengan kandungan saffron. Yang mana akhirnya aku tuh dihujat sama para netizen dan juga fansnya Dr. Richard. Padahal aku tuh udah bilang kalau YSL aja itu produksi skincare dengan kandungan saffron. Jurnalnya itu juga udah banyak. Dan yang terpenting, aku tuh produksi di pabrik yang emang beneran bagus. Kenapa aku bilang bagus? Karena Something and Pure dan beberapa skincare yang emang terkenal di Indonesia itu produksinya di sana. 15.000 produk akhirnya harus terbuang percuma. Itu baru satu SKU, belum yang lainnya. Gila banget, sumpah. Kalau ingat masa-masa itu depresinya itu luar biasa. Aku gak sepenuhnya menyalahkan Dr. Richard. Tapi ya Dr. Richard punya platform yang gede banget. Yang omongannya bahkan sepowerful itu. Yang aku sesalin itu kayak, kenapa sih Dr. Richard nggak research, nggak cari tahu lebih banyak lagi. Dan aku tuh bilang kalau produk aku tuh ada kandungan saffron, ya beneran ada kandungan saffron. Bahkan di setiap ingredients-nya itu ada kandungan saffron. Bukan yang kayak dia bilang ini ada white tomato, tapi di dalam ingredients yang nggak ada tulisannya white tomato. Nggak tahu sih, ngeliat masalahnya dia akhir-akhir ini tuh, aku tuh jadi mikir, apakah mungkin ternyata bukan cuma aku yang kena imbas dari omongan beliau? Apakah ternyata banyak juga orang yang ngerasain kayak aku? Dan akhirnya ya mungkin Allah kasih dia kesempatan untuk ngerasain apa yang kita rasain. Bahkan mungkin dia jatuh bukan karena omongan orang lain, tapi karena omongan dia sendiri.